Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Indi Winata. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya lagi perjalanan dan saya ingin bikin video tentang lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi di video saya sebelumnya saya pernah bahas tentang kekurangan Honda CB 150X. Banyak sekali komentar, banyak sekali pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab langsung di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya perlu saya buatkan video sendiri untuk jawabnya biar lebih jelas ya. Nah, kali ini masih tentang Honda CB 150X. Pertanyaan yang paling banyak, yang paling menarik ini adalah tentang persneling di Honda CB 150X yang keras. Nah, gimana cara ngatasinya? Saya akan bahas di video ini sambil juga jawab beberapa pertanyaan lain. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Sekali lagi, saya minta bantuannya untuk support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Sambil nanti kita menikmati perjalanan, nikmati suasana alam ini sambil kita bahas tentang Honda CB 150X. Tapi sebelumnya, seperti biasa, check this one out. Oke, balik lagi sama saya Indi Winata. Seperti saya bilang tadi, kita mau ngobrolin lagi tentang Honda CB 150X. Menarik sih, karena kemarin saya buat beberapa video baik tentang aksesoris maupun tentang performa motor ini, plus minusnya seperti apa, dan ternyata banyak respon positif. Terima kasih buat yang sudah nonton video saya sebelumnya, dan saya buat lagi video untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Salah satunya adalah tentang persneling yang keras. Jujur, saya belum pernah ngalami gini. Cara saya persneling keras itu sebenarnya nggak hanya dialami di Honda CB 150X sih, di beberapa kendaraan juga, apapun itu, baik motor atau mobil. Dulu saya sering ngalamin, jadi susah untuk masuk giginya, kayak nanggung gitu ya, nyantol gitu ya, masih setengah-setengah gitu ya. Nah, ada beberapa tips yang saya pernah tanyakan juga ke beberapa teknisi, dan saya coba praktekkan, dan ternyata itu mengurangi kejadian serupa yang dulu pernah saya alami, yaitu persneling keras. Nah, beberapa teman-teman ternyata ngalami di Honda CB 150X ini, dan kita coba bahas bagaimana cara mengatasinya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya lagi di jalur Gunung Gumitir ya, jalur yang full alam, agak padat karena ya kita sering lewat dengan motor-motor ini, truk-truk besar-besar ya. Jadi kadang macet, kadang harus tetap fokus lah untuk teman-teman yang mau lewat jalur ini. Oke, balik lagi soal persneling keras. Jadi gini, penyebab persneling keras sebenarnya ada banyak hal. Yang namanya kendaraan ya, kalau mau smooth, mau enak, tentu harus dirawat dan harus perlakuannya juga harus ekstra, harus benar-benar teman-teman harus tahu bagaimana cara memperlakukan kendaraan. Persneling keras bisa jadi karena memang mutu kendaraannya, mutu dari spare partnya yang nggak bagus, bisa jadi mutu olinya, bisa jadi cara kita juga. Nah, saya ingin bahas dari sisi cara kita dulu ya. Kalau kita sudah melakukan ini dan ternyata masih terjadi aja, jadi memang ada yang kurang dari mutu spare part atau mutu kendaraan tersebut. Nah, teman-teman nggak ada salahnya untuk praktekkan ini. Yang pertama, biasakan kalau teman-teman mau menggunakan kendaraan ya. Nah, khususnya Honda CB 150X ini kan genrenya adventure ya, otomatis kan yang beli itu orang yang suka perjalanan jauh ya kan. Kecuali memang kamu hanya pengen lihat
suka sama bentuknya terus kamu beli dan hanya cuma dibuat berangkat ke kantor pulang ya dengan jarak yang paling cuma 10 kilo. Tapi kebanyakan sih saya rasa orang yang beli motor ini orang yang suka berjalanan jauh. Nah, biasakan teman-teman sebelum memulai perjalanan, apalagi perjalanan jauh dengan satu kendaraan, jangan langsung start motor terus berangkat. Biasakan untuk lakukan pemanasan dulu ya, panasi mesinnya dulu. Ya kurang lebih 10 menit, 5 menit sampai 10 menit lah. Ya kan kita kadang berangkat itu kan masih harus pakai sepatu gitu ya, harus pakai persiapan, naruh barang. Nah itu gunakan untuk manasi mesin ya, nyalakan mesin, terus biarkan oli di ruang mesin itu muter dulu istilahnya biar dia itu melumasi dulu seluruh ruang mesin, biar ketika nanti teman-teman mulai perjalanan, ruang mesin sudah terlumasi oli dengan sempurna. Kita aja ya, manusia nih kalau mau melakukan aktivitas berat nggak pakai pemanasan, contoh mau renang atau mau bersepeda atau mau olahraga berat gitu ya, itu mau lari gitu ya, itu kan kalau nggak pemanasan efeknya kan agak-agak keselio gitu kan ya, kaget ototnya ya. Sama mesin juga, apalagi yang mesin buatannya manusia ya, kita ciptaannya Tuhan aja bisa ngalami kram ya. Nah, bagi mesin, pastikan kalau teman-teman mau melakukan perjalanan jauh itu lakukan aktivitas panasin motor dulu, panasin kendaraan dulu ya, biar kendaraan teman-teman nggak kaget nanti ketika akan mengalami perjalanan panjang. Oh ini sebentar, saya potong dulu ya, ini kayaknya masuk di lokasi longsor, agak macet ya, dia agak bergantian. Jadi gitu teman-teman, jadi biasakan kalau mau melakukan aktivitas perjalanan dengan kendaraan apapun ya, pastikan lakukan dulu pemanasan. Sorry, ngembun. Sorry. A few moments later. Oke, ulangi lagi ya. Jadi gitu ya teman-teman, biasakan mulai sekarang ketika akan melakukan perjalanan atau menggunakan kendaraan untuk perjalanan yang jauh, atau mungkin meskipun hanya untuk berangkat ke kantor mungkin ya, biasakan untuk manasin mesin dulu. Jadi sebelum mesin itu kita geber dengan RPM yang tinggi, kita nyalakan mesin dengan kondisi stasioner agar ruang mesin bisa oli di ruang mesin bisa berputar dulu, bisa melumasi seluruh area ruang mesin, agar nanti ketika teman-teman melakukan perjalanan, apalagi dengan cara menyetir yang ngebut ya dengan RPM tinggi, itu ruang mesin sudah terbiasa, sudah terlumasi dengan sempurna sebelum teman-teman gas dengan RPM tinggi. Jadi itu yang pertama, tipsnya adalah biasakan untuk manasin mesin dulu sebelum melakukan perjalanan. Ya, jangan biasakan starter langsung gas jalan, itu akan membuat komponen mesin akan seperti dipaksa. Jadi seperti tubuh kita kalau belum pemanasan langsung melakukan aktivitas berat, pasti akan ada kerusakan di situ. Bentar, jalan dulu ya. Nah, itu tips yang pertama untuk manasin mesin. Oh, ini lokasi longsornya teman-teman. Jadi ini memang perjalanan yang rute yang mayoritas tebing dan gunung ya. Jadi mungkin ketika intensitas hujannya tinggi menyebabkan longsor,
Jadi kalau teman-teman yang sering lewat di area seperti ini ya mungkin lebih hati-hati, berdoa dulu lah sebelum berangkat supaya diberi keselamatan sepanjang jalan. Oke, lanjut lagi. Tips yang kedua. Ini juga jawab pertanyaan beberapa teman-teman di video saya sebelumnya terkait oli. Oli apa sih yang cocok? Oli apa sih yang enak untuk Honda CBR 150X? Nah, kalau saya sebenarnya nggak ada fanatik oli harus pakai oli ini itu enggak. Tapi keyakinan. Tapi apa yang saya perbuat selama ini adalah saya nggak pernah fanatik ke satu oli, tapi saya lebih suka sering ganti oli. Jadi saya nggak pernah ganti oli ngelihat parameter dari usia oli, dari berapa bulan oli itu, atau parameter dari jarak. Biasanya kan 5.000 km atau 6 bulan pemakaian. Nah, saya nggak pernah seperti itu. Apalagi tipikal nyetir saya ini kan, motor ini sekali berangkat nempuh 2 jam 100 kilo gitu ya. Jadi saya sih biasakan untuk ya 2 bulan atau 1 bulan itu ganti oli ya. Sekiranya sudah mulai nggak enak atau sering terjang banjir, saya langsung ganti oli. Memang akan membutuhkan budget lebih banyak, namanya perawatan ya. Perawatan apapun, perawatan badan, perawatan kendaraan itu pasti akan butuh budget lebih. Nah, saya sih nggak apa, kalau teman-teman mau tanya oli apa yang paling cocok, saya nggak akan nyebut merek apapun olinya, mau murah mau mahal, yang penting sering ganti oli ya. Itu apa namanya, saya rasa sih sebenarnya yang membedakan oli satu dengan oli lain tuh hanya tipenya aja, keencerannya. Itu kan ada apa namanya indikatornya ya, saya lupa ukurannya berapa ya, kayak 10-30 gitu ya, semacam itulah. Itu kan ukuran kekentalan olinya. Nah, itu sesuaikan aja sama tipe motor dan cara berkendara teman-teman. Jadi kalau tanya oli apa yang paling cocok ya, saya nggak pernah sebut merek ya. Yang penting itu tadi, sering ganti. Saya rasa juga beberapa teman-teman misalnya yang suka muge, itu juga pasti prinsipnya sama. Jadi oli itu nggak perlu mahal, nggak perlu oli yang terbagus, tapi harus sering ganti. Karena ya gimana pun oli pasti sifatnya sama ya, apalagi kalau dia sudah ada nama. Paling harga juga selisih nggak banyak. Jadi tipsnya biar kamu nggak ngalamin apa susah ganti persneleng atau persnelengnya keras, ya sering-seringlah ganti oli. Efeknya memang apa namanya, bikin budget nambah ya, tapi ya gimana lagi, namanya perawatan ya. Kita mau motor kita awet ya harus ada budget lebih. Kalau kita mau pakai motor dengan apa namanya ala kadarnya ya pilihan sih. Kalau saya sih lebih prefer itu tadi, sering ganti oli. Saya harus sisihkan apa namanya budget lebih untuk ganti oli. Ganti oli mobil, ganti oli motor itu nggak semahal ganti oli mobil kok. Sekali ganti saya sih nggak hanya mungkin 120 150 gitu. Kalau mobil kan beda ya, kalau sekali ganti mungkin bisa 600 karena mungkin literannya juga banyak. Jadi ya sisihkanlah sedikit biar lebih awet dikit motor kita kan. Kecuali teman-teman sultan ya, rusak dikit ganti. Kalau saya sih lebih prefer ya dirawat lah, gimana pun ini yang nemenin kita perjalanan, nemenin kita touring, healing, ataupun working ya, ataupun kerja. Itu yang tips kedua dari saya untuk apa namanya mengatasi persneleng keras. Tips yang ketiga lebih simpel sebenarnya. Lebih ke motornya, yaitu teman-teman tinggal setting aja sih sebenarnya.
tuas persneling ini disetting supaya lebih lebih menjauh lagi, tuasnya ini lebih dilonggarin istilahnya ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri atau ke bengkel, bilang aja koplingnya terlalu keras, ya itu tadi ditinggalin dori, dijauhin, selesai. Tapi yang penting yang dua pertama tadi, karena untuk mengatasi kopling keras sih secara teknis ya tinggal setting koplingnya aja sih. Tapi yang penting kebiasaan kita yang harus kita rubah juga biar nggak ngalami kopling yang keras. Tadi yang pertama manasin mesin. Oh ya, kalau manasin mesin, kalau saya sih kebiasaan ya, kalau mau teman-teman biru nggak apa-apa, nggak cuma didiemin aja sih, tapi saya juga sebelum berangkat saya tarik kopling, saya coba masukkan gigi 1, 2, 3 juga biar perpindahan persneling juga sudah smooth dan oli juga sudah masuk ya ke sana, sudah melumasi bener ruang mesin yang terkait gantian persneling. Ini titik longsor yang kedua, gengs. Kayaknya nambah lagi titik longsornya. Oke. Ini. Wah. Ya moga-moga cepat teratasi untuk longsor-longsor ini ya, biar gak ada hal-hal yang gak diinginkan ya. Jadi itu tadi 3 tips dari saya tentang persneling keras, menjawab pertanyaan beberapa teman-teman terkait Honda CB150X yang mengalami persneling keras. Balik lagi ya, namanya barang apapun itu motornya, saya juga nggak terlalu fanatik sama satu merek sih. Saya juga sering ganti-ganti motor, ganti-ganti genre motor juga. Poinnya adalah ya gimana cara kita ngerawat motor itu gitu loh. Kalau memang ada 1-2 hal yang memang buat yang dari bawaan pabriknya, ya namanya barang, gimana lagi pasti rusak ya. Orang kita yang ciptaan Tuhan aja bisa sakit ya, apalagi cuman barang gitu kan. Jadi ya teman-teman, yang penting perawatannya dimaksimalkan. Kalau memang masih rusak ya mau gimana lagi, harus ganti ya kalau perlu. Kalau memang motornya nggak awet ya, sering rusak ya diganti motornya. Jadi itu nggak perlu bingung, nggak perlu namanya kita beli produk pasti ada plus minusnya. Gimana sekarang caranya kita mengatasi minusnya itu dengan tanya-tanya atau mungkin tonton video seperti ini dari user experience, supaya kita meminimalisir kejadian yang nggak diinginkan di motor kita. Jadi itu video dari saya, 3 tips bagaimana mengatasi persneling keras dan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai dan video-video saya yang lain sampai selesai. Terima kasih atas respon positifnya, terima kasih atas komentar positifnya, terima kasih atas sharing pertanyaannya. Ada yang ngasih tahu saya juga tentang cara-cara harusnya seperti ini, Bang. Terima kasih masukannya, itu oke banget. Juga terima kasih pertanyaan-pertanyaannya, sebisa mungkin saya jawab. Bahkan ada yang nanya, istri yang nanyain keadaan motor suaminya. Jadi kayak suaminya juga punya Honda CB150X dan dia tulis di kolom komentar di video saya, tanya kenapa ya kok motor suami saya seperti ini, dan itu oke banget, keren banget. Jadi itu video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Buat yang belum, saya minta bantuannya untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya ini. Channel saya ini nggak hanya membahas tentang motor sebenarnya, banyak hal yang bisa saya sharing bersama teman-teman, informasi positif dan apapun yang akan kita bahas
konsepnya kita ngobrol santai tapi serius tentang apapun yang membuat hidup kita berubah jadi lebih baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih sekali lagi, terima kasih yang sudah support channel ini, terima kasih yang sudah nonton video sampai selesai. Yang belum, sekali lagi saya mohon bantuannya untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Terima kasih, saya Nibnata, sampai jumpa di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Kita lanjut lagi, gas lagi.